Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi apa? Coba kita cek ya untuk text code-nya apakah sudah kita setting ya. Oh, sudah ya. Selanjutnya kita cek bagian link account ya. Link account-nya pada bagian account and banking, biarkan secara default. Kemudian sales ya, sales account. Ya, sudah. Kemudian kita lihat purchase. Ya, sudah ya. Nah, selanjutnya kita buat. Nah, di sini kan ada seminar ya, kategori ya, seminar, SM dan wedding organizer WO ya. Sekarang kita setup ya pada bagian jobnya. Caranya klik list, kemudian pilih job ya. Kemudian klik new ya. Kemudian job numbernya isi saja simbolnya SM, enter. Kemudian job name-nya yaitu seminar ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik new lagi. Job numbernya WO ya. Kemudian job name-nya wedding organizer ya. Selanjutnya klik OK ya. Nah, untuk jobnya sudah kita setting, klik close ya untuk menutup. Selanjutnya kita setting pada bagian opening balance ya, pada data customer dan data suppliernya ya. Caranya klik setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Dan di sini bisa kita lihat out of balance amount itu min 10 juta ya. Itu artinya ada data yang bernilai 10 juta belum dimasukkan ke dalam pembukuan ya. Caranya untuk menginputkan data saldo awal untuk piutang ya, piutang usaha di sini ya. Caranya add cell ya. Kemudian masukkan nama customer-nya yaitu Yayasan Bisnis Indonesia. Kemudian masukkan tanggalnya. Dan di sini sudah ada tanggalnya ya. 1 Januari 2016 ya. Jadi kita isi 1 Januari 2016. Kemudian memonya saldo awal piutang ya, piutang usaha di Yayasan Bisnis Indonesia ya. Kemudian totalnya piutangnya itu adalah sebesar 3 juta. Kode pajaknya not reportable ya. Jobnya seminar ya. Kemudian klik record jika sudah ya. Selanjutnya kita isi pada bagian perusahaan Ratna dan Galihnya ya. Caranya add cell, kemudian masukkan nama customer-nya yaitu Ratna dan Galih. Kemudian masukkan tanggalnya 1 Januari 2016. Kemudian memonya saldo awal ya. Saldo awal piutang usaha di Ratna dan Galih. Kemudian kita inputkan ya, nilai buku piutang usaha di Ratna dan Galih itu adalah sebesar 7 juta ya. Kemudian text code-nya kita isi not reportable ya, jobnya diisi wedding organizer ya, atau disingkat WO. Jika sudah, klik tombol record-nya ya, lalu OK lagi, lalu close ya. Dan di sini sudah balance ya. Berarti jika auto balance amount-nya sama dengan 0, itu artinya data buku ya, data buku untuk piutang usaha itu sudah diinput semuanya ya. Jika sudah, klik close ya. Kemudian
Untuk data berikutnya yaitu data suppliernya, klik setup, kemudian balance, kemudian supplier balance, kemudian add purchase ya. Kemudian masukkan nama suppliernya yaitu UD Berkah ya. Kemudian masukkan tanggalnya, tanggal 1 ya. Tanggal 1 Januari 2016. Nah, di sini kita isi saldo awal piutang usaha di Ratna dan maaf ya, bukan saldo awal piutang, tapi saldo awal utang ya. Utang usaha di UD Berkah ya. Kemudian diisi totalnya di sini yaitu 9 juta. Kemudian text code-nya not reportable ya. Lalu jobnya dikosongkan saja. Jika sudah, klik record. Lalu oke lagi ya. Jika sudah diinput, maka di sini out balance-nya 0 ya. Pastikan 0 di sini ya. Jika sudah, klik close ya. Dan untuk buku bantunya sudah kita buat ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam transaksinya ya. Jadi transaksinya di sini yang pertama ada ya transaksi pertama tanggal 10 Januari 2016 yaitu membayar sebagian utang kepada UD Berkah ya sebesar 5 juta ya atas catering dan sewa tenda yang ditransfer melalui Bank Mandiri ya. Dari data ini kemudian kita memilih menu yang ada di program Mayoknya itu dengan cara klik purchase ya. Karena ini membayar utang ya, berarti kita klik pay bill ya. Kemudian kita lihat ya pembayarannya melalui Bank Mandiri ya. Sehingga pada pay from account ya kita isi Bank Mandiri. Kita lihat bahwa saldo yang ada di Bank Mandiri itu adalah sebesar 30.500.000 ya sebelum proses terjadinya transaksi. Sekarang kita masukkan nama suppliernya yaitu UD Berkah. Nah, klik panah warna birunya ya. Lalu pilih UD Berkah, kemudian use supplier. Kemudian kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 10 ya Januari 2016 dengan total pembayaran 5 juta. Kemudian nah di sini sudah dapat data ya bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 terdapat saldo awal utang itu sebesar 9 juta. Sekarang CV Dewata Effort-nya membayar 5 juta, berarti sisa utangnya lagi 4 juta nantinya ya. Lalu kemudian kita isi di bagian amount applied-nya ya. Amount applied ini adalah diisi sesuai dengan pembayaran yang akan dilakukan di UD Berkah, yaitu sebesar 5 juta. Kalian klik sekali saja. Nah, udah 5 juta ya. Selanjutnya pastikan datanya sudah sesuai ya. Sesuai dengan data yang ada di kasusnya. Dan di sini ada pembayaran 5 juta ya. Pembayaran utang di UD Berkahnya ya dengan menggunakan kas Bank Mandiri ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya tanggal 13 ya. Tanggal 13 dan di sini 13 Januari 2016 yaitu membayar biaya telepon sebesar
380.000 ya. Dan biaya listrik ya. Biaya listrik. Jadi di sini kita akan menggunakan menu yang lain ya, yaitu kalian klik cancel ya. Klik cancel, kemudian pilih banking ya. Jadi banking, kemudian pilih spend money ya. Spend money. Kemudian nah di sini ada tax inclusive ya. Tax inclusive ini jangan dicentang ya. Jangan dicentang. Kemudian kita diisi di sini yaitu karena di sini untuk membayar biaya telepon dan biaya listrik dengan menggunakan kas ya. Menggunakan kas. Jadi kita isi tanggalnya, tanggal 13 Januari 2016 ya. Nanti di sini diisi total amount-nya ya. Total amount-nya sebesar 500.000 ya. 500.000. Kemudian di bagian memonya kita isi biaya telepon ya, biaya telepon dan listrik ya. Kemudian kita hubungkan. Jadi hubungkan untuk beban telepon ya. Nah, di sini beban teleponnya berdasarkan di kasusnya itu adalah 380.000. 380.000. Selanjutnya kita isi biaya listrik ya, beban listrik. Antara biaya dan beban itu sama nilainya, artinya ya, yaitu sebesar kita isi di sini 500.000 ya. Dan di sini seharusnya kita isi 880 ya. Nanti diperbaiki pada bagian amount-nya 880.000 ya. Kemudian jika sudah, klik tombol record-nya ya. Selanjutnya tanggal 14 ya, tanggal 14 Januari ya. 14 Januari di sini menangani ya wedding organizer. WO di sini maksudnya wedding organizer ya. Atas Dian dan Tony ya, senilai 55 juta ya untuk acara mereka pada tanggal 20 Januari dengan pembayaran uang muka yaitu sebesar 15 juta. Yang sisa pembayarannya akan dilunasi pada tanggal tersebut. Nah, di sini kita isi ya. Nah, di sini kita keluar dulu ya. Keluar dulu dari menu spend money ya. Kita klik cancel ya. Kemudian pilih sales ya. Kemudian enter sales. Kemudian masukkan nama customer-nya yaitu Dian dan Tony. Dian dan Tony ya. Nanti klik anak panah warna birunya. Kita masukkan namanya Dian dan Tony. Kemudian kita klik isi add ya. Kemudian kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 14 Januari 2016. Lalu ada bagian description ya. Nanti pada bagian description nanti diisi wedding organizer untuk tanggal ya. Untuk tanggal 20 Januari 2016. Kemudian dihubungkan akunnya ya.
kita hubungkan ke akun income, yaitu pada pendapatan jasa. Totalnya adalah sebesar 55 juta, ya, sesuai dengan yang ada di kasusnya. Menangani WO atas Dian dan Tony. Dan di sini sudah diisi senilai 55 juta. 5 juta, ya, 55 juta. Tes inklusifnya jangan dicentang, ya. Kemudian pada teksnya, ya, bagian teksnya kita isi, kita kenakan pajak, ya. Kita kenakan PPN keluaran istilahnya, ya. Jadi dikenakan pajak pertambahan nilai kepada customernya, yaitu sebesar 10% dari total tagihan, ya, dari tagihannya, ya. Jadi di sini kita hubungkan, ya. Nah, klik panah warna birunya, kemudian pilih pajak pertambahan nilai. Jika sudah, use tax code, ya. Kemudian di sini karena nilai tagihannya 55 juta, ya, secara keseluruhan tinggal dikali 10%, maka untuk pajaknya akan mendapatkan 5.500.000, ya. Nanti di sini not reportable saja, kemudian total semuanya jadinya 55 juta ditambah 5.500.000, itu hasilnya 60.500.000, ya. Dan di sini kita bisa lihat ada pembayaran DP, ya. DP di sini uang muka, ya, deposit sebesar 15 juta, ya. Berarti pada bagian paid today-nya diisi sebesar 15 juta. Jadi total yang dimiliki oleh Dian dan Tony itu yang masih tersisa adalah sebesar 45.500.000, ya. Dan di sini kita isi, ya, pada bagian kita setup dulu, ya, bagian preference, ya. Kemudian pada Windows-nya, kemudian pada ini, ya, check spelling in text field before recording, di sini jangan dicentang, ya. Itu tujuannya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia ke dalam program Mayop-nya, itu supaya tidak terjadi error, ya. Jika sudah, klik OK. Kemudian jika sudah, pastikan datanya sudah sesuai dengan kasusnya, ya, atau data transaksi, ya, yang akan diinputkan, ya. Nah, di sini jika sudah, nanti kalian bisa klik record. Kemudian dilanjutkan kasus berikutnya, ya. Kasus berikutnya ada tanggal 16, ya. Tanggal 16 di sini mengadakan event, ya, seminar nasional dengan cara singkat menghasilkan uang menggunakan media sosial dengan tiket yang sudah laku terjual 540 peserta, ya. Dengan harga tiketnya per tiket itu 100.000, ya. 100.000. Berarti di sini kita masukkan, ya, data customer-nya, ya. Nah, di sini kalian klik, ya, klik anak panah warna birunya, ya. Kemudian masukkan nama customer-nya, yaitu Seminar Mandiri, ya. Untuk data customer dari Seminar Mandirinya belum ada, ya. Nanti kalian ketik saja di look for, ya, Seminar Mandiri, kemudian klik isi add, ya. Otomatis nanti akan bertambah, ya, data customer-nya. Kemudian masukkan tanggalnya, ya. Tanggalnya di sini tanggal 16, ya. 16 Januari 2016, ya. Dan di sini nilainya, deskripsinya itu adalah sebesar seminar mandiri, ya. Seminar mandiri, cara singkat menghasilkan uang, ya, menggunakan media sosial.
Lalu akunnya kita hubungkan ke akun pendapatan jasa, pendapatan usaha dengan kode 4min1000 Nah, double klik saja Cara lain itu adalah use account, lalu dengan cara yang lain itu double klik Double klik cara yang praktis Kemudian masukkan amount-nya atau total tagihannya yaitu sebesar 540 peserta dikali dengan 100.000 Di sini untuk di program Mayopnya itu sudah ada data cara atau fasilitas sebuah kalkulator Jadi caranya itu adalah nanti kalian tekan tanda plus di keyboardnya tekan shift lalu klik atau tekan tanda plus di keyboardnya. Nah, akan muncul sebuah kalkulator mini Kemudian kalian klik clear Dan di sini kita kalikan 540 karena pesertanya jumlahnya 540 peserta dikali dengan harga tiketnya 100.000. Nah, kemudian kalian klik sama dengannya Lalu, pada bagian teksnya bagian teksnya di sini kalian masukkan data pajak pertambahan nilai Jadi pajak pertambahan nilai yang dimasukkan di sini adalah pajak pertambahan nilai keluaran. Jadi di sini cuma ada dua yaitu not reportable dan pajak pertambahan nilai. Jadi kalian masukkan PPN-nya sebesar 10% dengan kode PPN Jadi untuk PPN-nya sudah kita setting di tarif 10% Selanjutnya, nanti kalian akan melihat dengan total tagihan 54 juta tanpa dikenakan ongkos kirim Freight ini maksudnya biaya ongkos kirim Dan di sini kita setting saja not reportable. Kemudian teksnya di sini 5.400.000 itu didapatkan dari 54 juta dikali 10%. Itu mendapatkan 5.400.000. Jadi total tagihannya keseluruhan jadinya 59.400.000 itu bersumber dari 54 juta ditambah 5.400.000 Kemudian pada bagian pay today-nya kita isi karena di sini tiket yang dibayar itu adalah sebesar 54 juta Berarti kita isi di pay today-nya 54 juta Berarti untuk pajaknya belum dibayar Jadi sisa utang di seminar di sini seminar mandirinya yaitu sebesar 5.400.000 berupa utang pajak pertambahan nilai Dan pastikan datanya sudah sesuai dengan kasusnya. Jadi tanggal 16 nama seminar mandiri, yaitu deskripsinya seminar mandiri cara singkat menghasilkan uang menggunakan media sosial Lalu akunnya kita hubungkan ke pendapatan usaha sebesar 54 juta Lalu teksnya di sini 10% Nah, pastikan juga nilainya supaya tidak terjadi kesalahan Dan apabila sudah sesuai, nah klik tombol record-nya. Kemudian kita masuk ke dalam kasus tanggal 17 17 Januari. Nah, 17 Januari di sini 2016. CV Dewata F4 melakukan transfer uang dari kantor kas ke Bank Mandiri sebesar 50 juta yang akan digunakan untuk membayar semua biaya yang muncul.
Dan di sini kita akan menggunakan salah satu fasilitas ya, karena di dalam transaksi ini kita bisa menggunakan dua metode. Maaf, tiga ya, tiga cara. Pertama dengan menggunakan jurnal umum. Nah ini ya, ini Bapak keluar dulu, klik cancel. Nah untuk jurnal umumnya kalian bisa menggunakan record journal entry. Cara kedua menggunakan menu banking pada bagian spend money ya. Cara ketiga itu menggunakan cara klik account lalu pilih transfer money ya. Ada tiga cara jika mentransfer antar kas ya. Di sini Bapak menggunakan cara yang baru ya dengan menggunakan transfer money yang ada di menu account ya. Yang ada di menu account. Nanti kalian pilih klik transfer money-nya ya. Kemudian nanti kalian masukkan datanya ya, yaitu data tanggalnya dulu ya, tanggal transaksinya, tanggal 17 ya Januari 2016. Kemudian ada transfer money from ya. Jadi transfer money from ini adalah transfer dari sumber. Jadi sumber transfernya dari mana ya? Apakah dari kas ya? Di sini kita bisa lihat rinciannya ya. Ada kas, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Ya. Berdasarkan di kasusnya, ya. Nah, kita lihat kasusnya tanggal 17, ya, 17 Januari 2016. Di sini ada transfer uang dari kantor kas ya ke Bank Mandiri ya sebesar 50 juta. Berarti transfer money from, jadi from-nya di sini pasti kas ya. Karena di sini di kasusnya dia transfernya dari kas ke Bank Mandiri ya. Sedangkan tujuannya itu adalah transfer money to ya. Transfer money to di sini adalah tujuan transfernya ya. Jadi tujuan transfernya itu adalah ke Bank Mandiri ya. Nanti kalian klik anak panah warna birunya lalu pilih Bank Mandiri. Kemudian masukkan total amount-nya ya yaitu sebesar 50 juta ya. Kemudian untuk memonya biarkan saja ya, biarkan saja money transfer ya. Di bawahnya sudah ada informasi ya, informasi bahwa kas itu sebelum terjadinya transfer ya, itu nilainya 71.620.000 ya. Setelah terjadinya transfer 50 juta, nanti nilai buku dari kasnya adalah sebesar 21.620.000 ya. Begitu juga Bank Mandiri ya. Bank Mandiri di sini saldo awal sebelum terjadinya proses transfer itu adalah nilainya sebesar 25.500.000 dan setelah terjadinya transfer yaitu sebesar 50 juta jadinya 75.500.000 ya, itu artinya. Jika sudah sesuai ya dengan data yang ada, data di kasusnya, nanti kalian bisa klik tombol recordnya. Kemudian kita masuk lagi ke kasus berikutnya. Ini bisa cancel ya, sebab keluar. Setelah transfer selanjutnya tanggal 18 ya. Tanggal 18 Januari 2016 ya. Dan tanggal 18 di sini Januari 2016 ya, CV Dewata Effort melakukan pembayaran sewa gedung untuk pernikahan Dian dan Tony di Santi Graha Renon sebesar 20 juta dan membayar biaya catering dan perlengkapan lainnya yaitu sebesar 25 juta melalui transfer Bank Mandiri. Harganya sudah termasuk PPN ya. PPN di sini yaitu pajak pertambahan nilai ya. Dan di sini datanya untuk pembayaran ya, pembayaran sewa gedung dan biaya catering kita masuk kepada menu banking ya. Nanti kalian klik menu banking, kemudian kalian klik spend money selanjutnya ya. Untuk kas yang digunakan ya, di sini sudah diisi transfer Bank Mandiri. Berarti kas yang digunakan itu adalah Bank Mandiri. Berarti pay from account nanti kalian pilih Bank Mandiri ya.
Kemudian caranya itu ya, klik anak panah birunya, lalu klik Bank Mandiri ya, lalu klik Use Account ya. Cara kedua yaitu tinggal double klik saja ya. Nah, di sini untuk Bank Mandiri, saldo awal sebelum terjadinya transaksi itu adalah sebesar 75.500.000 ya. Kemudian kita masukkan tanggalnya, tanggal transaksinya tanggal 18 Januari 2016 ya. Dengan total tagihannya yaitu 20 juta ditambah 25 juta. Hasilnya 45 juta. Kemudian pada memonya kita isi bayar sewa gedung ya. Bayar sewa gedung dan beban catering ya. Beban catering. Kemudian kita hubungkan ya akun bebannya ke dalam transaksinya ya. Nah, klik di sini, kemudian pilih panah warna birunya, kemudian pilih beban sewa ya. Beban sewanya kita isi sesuai dengan kasusnya, yaitu sebesar 20 juta tanpa dikenakan pajak ya, atau not reportable. Nah, di sini kode pajaknya NT ya. Kemudian selanjutnya kita hubungkan dengan beban yang kedua, yaitu beban catering ya. Nah, klik anak panah warna birunya, kemudian pilih beban catering ya. Kemudian kita isi di sini nilainya itu adalah sebesar 25 juta ya. Karena di kasusnya di sini kita bisa lihat membayar biaya catering dan perlengkapan lainnya yaitu sebesar 25 juta ya. Dan di sini jika sudah sesuai dengan datanya ya, datanya pastikan out of balance-nya 0 ya di sini. Jika tidak 0 berarti ada yang tidak balance atau tidak seimbang ya, atau tidak sesuai dengan data transaksinya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya tanggal 19 ya, 19 Januari di sini CV Dewata Effort membayar 2 pembicara dalam seminar, yaitu cara singkat menghasilkan uang menggunakan media sosial, yaitu sebesar 7 juta ya, dan dana ditransfer dari Bank BCA yang pajak dibebankan kepada pembicara itu sendiri ya. Berarti nanti di sini pembicaranya dikenakan pajak atas honor yang diterima ya, atau upah ya. Selain itu juga membayar biaya fotokopi berkas untuk rapat yaitu sebesar 35.000 diambil dari kas ya. Dari data ini kemudian kita inputkan datanya ke dalam program My Account Right-nya ya. Tetap berada di spend money ya. Menu banking spend money ya. Kemudian kita masukkan kas yang digunakan untuk membayar itu adalah Bank BCA ya. Di sini kita bisa lihat 2 pembicara seminar cara singkat menghasilkan uang ya, dan dana ditransfer dari Bank BCA. Berarti di sini kita menggunakan pay from account, itu adalah Bank BCA. Nah, klik anak panah warna birunya, kemudian pilih Bank BCA, kemudian use account. Selanjutnya kita isi tanggal. Nah, di sini untuk Bank BCA sebelum terjadi proses transaksi yaitu memiliki saldo awal sebesar 20.890.000 ya. Lalu di sini kita isi tanggalnya ya. Tanggalnya itu adalah 19 Januari 2016 ya. Lalu amount-nya yaitu sebesar 7 juta ya. 7 juta ya. Kemudian pada memonya kita isi bayar 2 orang ya. Bayar 2 orang pembicara seminar ya, seminar mandiri. Kemudian pada akunnya kita isi beban pembicara seminar ya. Jadi kita hubungkan ke dalam akun beban pembicara seminar. Nah, kalian klik anak panah warna birunya, kemudian pilih akun dengan nomor 6min1190 ya, yaitu beban pembicara seminar ya. Kemudian klik use account.
Lalu diisi pada totalnya atau amount-nya itu adalah sebesar 7 juta ya. Jobnya diisi SM ya. Berarti dia seminar ya. Kemudian nanti totalnya keseluruhan 7 juta ya tanpa dikenakan pajak ya. Nanti pastikan operannya 0 ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Kemudian ada transaksi berikutnya yaitu membayar biaya fotokopi berkas untuk rapat 35.000 diambil dari kas ya. Kas di sini adalah kas kecil ya, atau petty cash istilahnya. Jadi pay from account kita ubah awalnya Bank BCA menjadi kas ya. Kita ubah menjadi kas. Kita lihat saldo sebelum terjadinya transaksi yaitu sebesar 21.620.000 ya. Lalu kita isi tanggalnya ya, tanggalnya tetap ya, tanggal 19 Januari 2016. Kemudian kita isi total biaya fotokopinya yaitu sebesar 35.000. Kemudian kita isi di bagian memonya yaitu bayar fotokopi ya. Bayar fotokopi untuk rapat ya. Kemudian pada akunnya kita hubungkan ya, untuk fotokopi kita hubungkan ke beban kantor ya. Nah, kalian klik di sini kemudian masuk ke beban kantornya. Nanti otomatis akan muncul nilai sebesar 35.000 ya, tanpa dikenakan pajak. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya tanggal 20 Januari, ya ini cancel ya supaya keluar. 20 Januari 2016 ya. CV Dewata Effort ya menerima pelunasan pembayaran pernikahan Dian dan Tony pada transaksi pada tanggal 14 Januari 2016 yang sudah disepakati sebelumnya ya secara tunai. Berarti di sini kita akan menggunakan menu sales ya. Menu sales kemudian pilih receipt payment ya. Karena receipt payment di sini digunakan untuk menerima ya angsuran maupun pelunasan piutang ya. Deposit to account ya, deposit to account nanti yang kita gunakan, kas yang digunakan yaitu kas ya. Di mana saldo awal sebelum terjadinya transaksi yaitu sebesar 21.585.000. Kemudian masukkan nama customernya yaitu Dian dan Tony ya. Nanti kalian klik ya anak panah warna birunya, kemudian pilih Dian dan Tony ya, kemudian use customer ya. Kemudian isi tanggalnya ya. Tanggalnya tanggal 20 Januari 2016 ya. Kemudian pada amount-nya, jadi total tagihannya itu sebesar 45.500.000 ya. Di bawah sudah ada informasi ya, sudah diisi informasi bahwa Dian dan Tony melakukan pembayaran yaitu pada tanggal 14 di sini ya, 14 Januari 2016 ya. Dan sisanya itu ya, kan ada sisa ya. Nah, di sini kita bisa lihatnya. Klik open. Kemudian kalian pilih ini ya. Nah, ini ya. Untuk melihat rincian transaksi ya. Kok bisa dapat 45.500.000? Itu datangnya dari mana gitu ya. Nah, Pak ulangi caranya. Kalian klik anak panah warna putihnya, lalu kalian pilih ini ya, SJ ya. SJ di sini maksudnya adalah sales journal atau jurnal penjualan ya. Nanti kalian klik anak panah warna putihnya, lalu kalian bisa lihat dah rincian transaksinya ya.
Jadi di sini Dian dan Tony dia melakukan wedding organizer ya. Nah, di sini kita isi jobnya ya, Bapak lupa tadi ya. Nah, WO ya. Dari sini 55 juta ya. Dengan total pembayarannya baru 15 juta ya, DP ya, uang muka. Sehingga Dian dan Tony di sini memiliki utang ya, memiliki utang sebesar 45.500.000 ya. Nah, itu ya. Dan jika mau keluar, klik OK saja. Kemudian di sini berdasarkan di kasusnya ya, berdasarkan di kasusnya tanggal 20 Januari menerima pelunasan pembayaran, berarti dia akan membayar lunas ya, akan membayar lunas semua utangnya ya, yaitu sebesar 45.500.000 ya. Berarti pada amount receipt-nya kita isi 45.500.000. Kemudian amount applied-nya kita isi total pembayaran yang dilakukan ya oleh Dian dan Tony, yaitu sebesar 45.500.000. Kalian klik saja sekali pada amount applied-nya ya. Nanti otomatis akan muncul angka 45.500.000 ya, tanpa harus mengetik ya, tanpa harus mengetik. Dan jika sudah, nanti kalian klik tombol record-nya ya, tombol record-nya diklik. Kemudian tanggal 26 ya. Nah, kita keluar dulu dari menu receipt payment ya, klik cancel. Selanjutnya di sini ada bayar gaji ya, bayar gaji pegawai ya sebesar 6 juta ya, dan bonus pegawainya sebesar 1 juta ya. Karena sudah memiliki kinerja yang baik ya, dan nanti gajinya dan plus bonus ya ditransfer melalui Bank Mandiri ya. Jadi di sini kita akan menggunakan ya menu, salah satu menu ya. Untuk data ini kita bisa menggunakan dua cara juga ya. Ada menggunakan jurnal umum yaitu di menu account lalu record journal entry. Cara yang kedua kita menggunakan menu banking ya. Karena pertemuan kemarin untuk kasus sebelumnya itu kita sudah menggunakan jurnal umum, berarti kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan menu banking ya. Nanti kalian klik spend money ya, pilih banking, kemudian spend money ya. Dan di sini untuk transfernya menggunakan Bank Mandiri ya, Bank Mandiri sebagai sumber pembayaran dari gaji dan bonusnya ya. Jadi, pay from account nanti kalian hubungkan ke dalam akun kas Bank Mandirinya ya. Kemudian kita lihat Bank Mandiri di sini memiliki saldo ya, saldo awal sebelum terjadi proses transaksi yaitu sebesar 30.500.000 ya. 30.500.000. Kemudian pada bagian tanggal ya, itu tanggalnya tanggal 26 ya. Tanggal 26 Januari 2016 ya. Kita isi dengan totalnya yaitu sebesar 6 juta ditambah 1 juta, itu hasilnya berapa? 7 juta ya. Kita isi 7 juta. Kemudian pada memonya kita isi bayar ya. Bayar gaji pegawai ya, plus bonusnya ya, dan bonus ya. Nanti dihubungkan ke akun yang pertama itu adalah beban gaji dan upah ya. Kita hubungkan beban gaji dan upah ya. Nah, ini salah ya, maaf. Kalian klik anak panah warna birunya lalu hubungkan beban gaji dan upah yaitu sebesar 6 juta ya. 6 juta tanpa dikenakan pajak ya. Kemudian akun yang kedua yaitu kita hubungkan ke dalam akun intensif dan bonus karyawan ya. Nah, di sini kita hubungkan intensif ya. Dia berada di beban lain-lain ya.
maaf, di beban ya, expense. Nah, di sini kodenya itu adalah sebesar 6min3300, yaitu intensif dan bonus karyawan, use account. Isikan di tagihan, yaitu sebesar biayanya, ya, biaya untuk pembayaran intensifnya dan bonus yaitu 1 juta ya, tanpa dikenakan pajak. Sehingga totalnya keseluruhan jadinya 7 juta ya. Bersumber dari, maaf mikrofonnya ini agak berdengung ini. Jadi total tagihannya 6 juta ditambah 1 juta ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanggal 27 ya, tanggal 27 Januari 2016. Di sini CV Dewata Effort membayar upah tenaga lepas untuk wedding organizer, ini WO ini wedding organizer itu sebesar 2.500.000 dan seminar 3 juta melalui kas perusahaan ya. Jadi dari data ini kemudian kita inputkan datanya ke dalam program MyYob-nya dengan menu yang sama, banking, kemudian pilih spend money ya. Kita bisa lihat akun yang digunakan di sini adalah akun kas ya. Kita ubah buy from account, awalnya Bank Mandiri di sini kita ubah ke kas ya. Untuk kas, untuk saldo awalnya itu ya, sebelum terjadinya transaksi itu adalah sebesar 67.085.000 ya. Kita isi tanggalnya dulu, tanggal transaksinya tanggal 27 Januari 2016 ya. Dengan totalnya kita isi yaitu sebesar ya 2.500.000 ditambah 3 juta. Itu hasilnya berapa? 5.500.000 ya. Kemudian pada memonya kita isi bayar upah pegawai ya. Upah pegawai, bayar upah ya. Pegawai lepas ya. Kita hubungkan ke beban gaji dan upah ya, ke anak panah warna birunya ya. Kemudian pilih beban gaji dan upah ya. Pertama yaitu sebesar 2,5 juta ya. 2,5 juta untuk bayar upahnya. Sedangkan bayar upah seminarnya juga kita menggunakan akun beban gaji dan upah juga ya. Beban gaji dan upah juga. Yaitu sebesar kita isi 3 juta ya untuk seminarnya ya. Nanti di sini jobnya diisi WO ya, wedding organizer 2,5 juta, sedangkan seminarnya 3 juta ya. Jadi total tagihan, maaf mikrofonnya ini enggak error. Jadi totalnya yaitu sebesar 5.500.000 ya. Jadi jika sudah sesuai, klik tombol recordnya ya. Lalu berikutnya transaksinya yaitu transfer dana. Berarti kita keluar ya dari menu spend money. Klik cancel. Kemudian tanggal 30 Januari 2016 ada transfer dana yang berada di kas ke Bank BCA yaitu sebesar 40 juta ya. Kita pastikan pada saat transfer itu tidak min ya kasnya ya. Kalian bisa lihat di account list ya, untuk kasnya di sini nilainya 61.585 ya. Berarti masih ada uang ya. Kita klik menu account kemudian transfer money ya. Kemudian di sini kita isi tanggal transaksinya tanggal 30 Januari 2016 ya. Ada transfer dana dari kas ke Bank BCA, berarti transfer money from kas ya. Transfer money to, tujuannya apa? Bank BCA ya. Kita isikan totalnya, total transfer yang dilakukan ya, yaitu sebesar 40 juta ya. 40 juta ya. Berarti, nah di bawahnya sudah diisi keterangan untuk kasnya itu awalnya 61 juta ya.
585.000 ya sebelum terjadinya transfer, setelah terjadinya transfer ya. Jadi nanti jika sudah terjadi transfer, nanti akun kasnya akan berkurang menjadi nilai akhirnya itu adalah 21.585.000 ya. Begitu juga di Bank BCA ya, saldo awalnya yaitu sebesar 13.390.000 ya. Setelah ditambah ya, ditambah 40 juta itu setelah transfer jadinya 53.890.000 ya. Dan jika sudah sesuai datanya, klik tombol recordnya. Ya. Selanjutnya, klik cancel supaya keluar dari menu transfer money. Ya. Nanti untuk tugas kalian ya, yaitu membuat laporannya. Ya. Laporan dari transaksi yang sudah kita lakukan ya. Dari transaksi perusahaan CV Dewata F4, yaitu Bapak minta laporan laba rugi, lalu neraca, lalu laporan arus kas. Ya, caranya gimana Pak? Gitu ya. Caranya yaitu klik tombol reportnya ya untuk membuat laporan. Yang pertama Bapak minta nanti laba rugi ya. Jadi laba rugi itu berada di tab account, lalu ada profit and loss, kemudian pilih di sini ya, profit and loss accrual ya. Kemudian pilih customize ya. Customize. Kemudian kita masukkan ya. Masukkan jadi transaksi CV Dewata F4 di sini berada di bulan Januari ya. Jadinya date from January. Kemudian to juga Januari ya. Kemudian pada finishingnya kita masukkan juga ya include account nomornya ya. Kemudian klik display ya. Display. Nah, ini sudah ya. Sudah muncul untuk laporan laba ruginya. Kemudian kita masukkan ya. Jadi nanti tugasnya itu Bapak minta dalam bentuk file PDF ya. Jadi caranya klik send to, kemudian pilih PDF-nya ya. Kemudian nah di sini sudah langsung isi nama ya, namanya profit and loss accrual ya. Profit and loss accrual nanti diisi dengan nama kalian ya. Nanti isi nama kalian. Di sini Bapak misalkan isi dengan nama Bapak sendiri ya. Jika sudah klik save ya. Kemudian close ya. Tugas yang kedua, Bapak minta laporan neraca ya atau standar balance sheet ya. Di sini untuk neraca itu namanya balance sheet ya bahasa Inggrisnya. Tapi nanti kalian pilih standar balance sheet saja ya. Kalian klik standar balance sheet-nya sekali, kemudian pilih customize ya. Kemudian kita lihat datanya apakah sudah sesuai ya. Kita pilih selected from period ya. Jadi Januari ya. Jadi per tanggal ya 31 Januari 2016 ya. Kemudian bagian finishingnya kita isi include account nomornya ya. Ini nanti dicentang, kemudian pilih jika sudah klik display aja ya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya bahwa total aset yang dimiliki yaitu sebesar 129.415.000. Sedangkan total modalnya yaitu juga sama ya, 129.415.000. Kemudian kalian klik send to, kemudian pilih PDF ya. Kemudian isi namanya standar balance sheet, kemudian diisi dengan nama kalian ya. Jadi ini laporan kedua yang harus diupload di Google Classroom-nya ya. Jika sudah, klik save ya. Kemudian untuk laporan yang ketiga Bapak minta yaitu laporan arus kas. Nah, ini bisa close, kemudian pilih menu banking. Kemudian pilih statement of cash flow ya.
statement of cash flow. Kemudian klik customize ya. Nah, selanjutnya pilih finishing ya, pastikan include account number-nya sudah ya. Pilih juga date from-nya, pastikan Januari 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016 ya. Kemudian klik display. Ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ya kas pada akhir periode yaitu sebesar 98.975.000 ya. Kemudian kita ubah disimpan datanya ke dalam atau laporannya ke dalam format PDF ya. Nanti klik PDF, kemudian nah di sini sudah otomatis muncul nama file ya, namanya statement of cash flow. Kemudian diisi dengan nama kalian ya. Jika sudah, klik save ya. Kemudian klik close ya. Kemudian close lagi. Sekarang kita keluar dari program Mayop-nya dengan cara klik file, kemudian restore, kemudian cancel. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang proses transaksi yang terjadi di CV Dewata Effort dan proses penginputannya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.